Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Bagus Yono dengan NIM 23192 dari Fakultas Keperawatan kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya William Bianggeni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 23068. Hai, perkenalkan nama saya Hinsa Betul Asmi dengan NIM 23160 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Hai, saya Nika Dulfitriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 23089. Hai, perkenalkan nama saya Olivian Sari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 23144. Di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari pelanggaran hak dan kewajiban, yaitu kasus penjemputan paksa Loli. Penjemputan terhadap Loli atau Laura, putri dari Nikita Mirzani pada September 2024 menimbulkan banyak polemik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai akar permasalahan, pelaku pelanggaran, hak yang dilanggar, bentuk pelanggaran, dan solusi agar kasus serupa tidak terulang kembali. Akar penyebab pelanggaran, yang pertama, kasus ini bermula dari masalah pribadi antara Loli dan kekasihnya Fadel Bajideh. Fadel Bajideh dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan dugaan aborsi. Penjemputan ini bertujuan untuk melakukan visum sebagai bagian dari penyelidikan kasus tersebut. 2. Loli sendiri merasa tertekan secara emosional dan mengaku dipaksa oleh ibundanya saat proses penjemputan tersebut terjadi. Ia dilaporkan histeris dan menolak tindakan penjemputan tersebut, yang mengindikasikan bahwa penjemputan itu dilakukan tanpa sepenuhnya mempertimbangkan psikologi seorang anak. Siapa yang melakukan pelanggaran dalam kasus ini? Nah, dalam kasus penjemputan paksa Loli ini melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama ada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani selaku ibu kandung dari Loli diduga menjemput paksa putrinya untuk ikut dalam proses visum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam situasi ini, Loli mengaku bahwa dirinya sangat tertekan secara emosional dan menunjukkan reaksi yang histeris, yang menandakan bahwa dirinya sangat tidak terima dengan perlakuan ibunya tersebut. Walaupun Nikita Mirzani menjemput paksa putrinya untuk kepentingan hukum, namun hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran karena seharusnya orang tua harus melindungi hak anak, yaitu hak untuk tidak dipaksa atau tidak terancam secara emosional. Yang kedua yaitu polisi dan petugas unit perlindungan perempuan dan anak. Pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka sudah melakukan penjemputan sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku. Namun cara mereka menjemput Loli secara paksa menimbulkan tekanan psikologis yang dapat dilihat dari reaksi Loli. Hal ini juga termasuk pelanggaran karena Loli masih berada di bawah umur. Dalam hukum, anak-anak yang di bawah umur harus diperlakukan dengan perlindungan yang ekstra, yaitu perlindungan yang tidak bersifat pemaksa atau tidak menimbulkan trauma. Jadi, hak yang dilanggar pada kasus ini yaitu hak perlindungan anak dari perilaku yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, di mana Loli sebagai anak di bawah umur mempunyai hak untuk diperlakukan secara tidak memaksa dan manipulatif, terutama dalam situasi permasalahan keluarga yang kompleks. Jadi bentuk pelanggaran pada kasus ini yaitu adanya dugaan pemaksaan dan manipulasi terhadap emosional Loli. Meskipun penjemputan ini dilakukan untuk kebutuhan hukum, akan tetapi reaksi Loli yang histeris menunjukkan adanya tekanan yang signifikan baik secara emosional maupun psikologis. Selain itu, pada penjemputan ini juga menimbulkan pertanyaan bagi pihak yang berwenang tentang seberapa jauh untuk melangkah dalam menjalankan prosedur tanpa melarang hak anak. Undang-undang yang dilanggar dalam kasus ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, laporan adanya tekanan emosional dan histeris dari Loli mengindikasikan bahwa tindakan penjemputan dan visum mungkin melanggar hak-hak Loli untuk tidak dipaksa atau diperlakukan dengan cara yang merugikan kondisi psikologisnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Pasal 5 huruf B. Loli merasa tertekan secara emosional yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga antara ibu dan anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66. Penjemputan paksa yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dapat dilihat sebagai salah satu wujud pelanggaran, terutama jika hal tersebut berdampak dalam psikologis mental.
Penanggulangan kasus yang dapat dilakukan yang pertama yaitu perlindungan psikologis anak. Pemeriksaan medis atau tindakan hukum yang melibatkan anak di bawah umur harus didahului dengan adanya konseling yang melibatkan psikolog anak. Yang kedua yaitu proses hukum yang sensitif terhadap anak. Dalam penjemputan atau tindakan hukum lainnya yang melibatkan anak, harus ada proses yang memastikan bahwa anak diperlakukan dengan lembut tanpa adanya kekerasan fisik maupun emosional. Yang ketiga yaitu mediation untuk konflik keluarga. Perselisihan dalam keluarga terutama yang melibatkan anak harus diatasi dengan cara mediasi keluarga, di mana terdapat partisipasi pihak ketiga yang netral, contohnya seperti pekerja sosial atau mediator yang berpengalaman. Solusi untuk mencegah kasus ini tidak terjadi kembali yaitu yang pertama, prosedur pelindungan anak yang lebih ketat. Yang kedua, pendampingan psikologis. Yang ketiga, komunikasi keluarga yang baik. Yang keempat, peningkatan pemahaman hak anak. Yang kelima, yaitu perluasan fungsi unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA.